Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Skenanya Podcast. Jadi di sini aku suka ngerekomendasiin episode-episode dari podcast-podcast yang kami di Potluck itu suka temukan ya. Utamanya sih podcast dari Indonesia, tapi nggak menutup kemungkinan nanti juga akan bahas podcast dari luar. Terus gak cuman yang format video, tapi juga nanti aku akan bahas yang formatnya audio only. Terus di setiap segmennya aku juga akan nge-highlight satu episode favorit gitu ya, yang bakalan aku bahas lebih detail. Selebihnya nanti aku akan summary-in aja episode-episodenya. Contohnya kayak gimana nanti kamu bisa tontonin di Skenanya Podcast yang episode 1 ya. Ntar linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Oh ya, sama kalau misalnya ada dari kamu yang pengen ngerekomendasiin juga podcast yang aku belum sebutin di video ini, juga kamu bisa kasih tahu di kolom komen biar aku dan teman-teman yang lain juga bisa nonton. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai, dan kalau misalnya nanti kamu suka sama videonya boleh dong ya di like, di subscribe, dan juga jangan lupa follow di Instagram @potluckpodcast. Oke, kita langsung aja ya. Episode yang bakalan aku highlight di sini adalah satu episode dari podcast Total Politik. Ini hostnya ada 2 ya. Jadi ada Budi Adiputro sama Ari Putra. Namanya mirip-mirip, gak boleh salah. Nah, episodenya itu berjudul Makan Siang Gratis Prabowo yang Tak Gratis. Di episode ini mereka ngundang 2 narsum, ada Ferry Irwandi sama ada Kania Cita. Mungkin banyak dari kamu juga yang udah tahu ya, Ferry dan Kania ini, mereka ini content creator, punya akun YouTube juga dengan nama masing-masing, dan mereka ini juga salah 2 dari 9 co-foundernya Malaka Project. Ini tuh project inisiatif sendiri ya, independen, yang tujuannya tuh mau ningkatin kualitas orang Indonesia dari segi pendidikan dan juga cara berpikir. Total Politik sendiri sebenarnya memang dia tuh lebih banyak ngomongin soal politik ya, sesuai dengan namanya. Tapi kenapa aku tertarik ngebahas dia di sini? Karena di episode ini mereka tuh lebih banyak ngangkat soal isu pendidikan. Jadi mereka memang memulai obrolannya itu dengan ngebahas soal program makan gratisnya Pak Prabowo. Nah, baik Ferry maupun Kania, ini nih nggak setuju sama program ini. Kalau ngambil anggarannya itu dari dana pendidikan APBN. Jadi yang dipermasalahkan di sini tuh sebenarnya alokasi anggarannya itu lewat mana, sama ya soal isu penanganan gizinya itu sendiri. Katakannya kayak gini. Ya sebenarnya isu gizi kan bukan cuma stunting. Jadi kalau misalnya kita bicara dibutuhkan adanya nutrisi dasar yang cukup untuk anak bisa belajar, itu jelas pasti valid. Nah cuman pos anggarannya kayaknya kurang tepat kalau dari pendidikan, karena benar juga ya tadi ada banyak kebijakan lain yang lebih bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Soalnya nih ya, kalau misalnya ngomongin soal kualitas pendidikan di Indonesia gitu ya, masih banyak masalah-masalah lain yang harus dihadapin atau yang harus di-tackle gitu. Misalnya kayak kualitas pengajar, kemudian juga jumlah anak putus sekolah itu tuh makin meningkat, sama satu lagi UKT atau uang kuliah tunggal itu tuh makin mahal. Nah, buat kualitas pengajar, ini baik Ferry maupun Kania sebenarnya punya perspektif yang berbeda, tapi sebenarnya tujuan mereka tuh sama. Jadi mereka sama-sama pengen kesejahteraan guru atau pengajar itu tuh meningkat. Kalau Ferry tuh memang lebih ngeliatnya dari sisi anggaran ya, karena dia kan dulu pernah kerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Jadi menurut dia untuk ningkatin kualitas pendidikan di Indonesia, itu tuh kualitas pengajarnya harus ditingkatkan. Caranya gimana? Ya dengan ningkatin insentif dari pengajarnya. Soalnya gaji untuk guru dan dosen, terutama guru ya, di Indonesia itu dia bilang masih underpaid banget. Apalagi guru-guru sendiri itu juga ada kesenjangan gitu ya antara gaji guru yang ada di Jakarta dengan yang di luar Jakarta. Dia bilang gini, di negara-negara maju guru dan dosen itu profesi yang menjanjikan loh, karena kan emang insentifnya gede. Nah di Indonesia ketika lu sekolah tinggi-tinggi terus ngeliat gaji guru sekian, dan guru selalu dipotret sebagai pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan, makin kesini kan makin tidak relevan. Ngapain gue kerja dan gue nggak dibayar cuma 200-300 ribu sedangkan sekolah tinggi-tinggi? Akhirnya budayanya itu terbentuk seperti itu, melihat buruh sebagai profesi dengan gaji kecil, dan itu udah harus dibuang sebenarnya. Sementara kalau Kania itu dia melihat runutan berpikirnya sebenarnya harus dari tujuan akhirnya tuh mau kayak gimana dulu gitu. Jadi KPI-nya itu apa yang mau dihasilkan nih dari pendidikan di Indonesia. Karena selama ini nih kalau ngomongin soal pendidikan di sini gitu ya, yang lebih banyak dibahas itu tuh selalu tentang kira-kira anaknya ini tuh harus belajar apa. Bukan kita tuh mau menghasilkan manusia yang kayak gimana. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tahu nih tujuan akhirnya atau outcomes-nya apa, itu tuh strateginya juga akan lebih mudah dibikin dan pastinya akan lebih tepat guna.
Jadi bisa jadi misalnya jangan-jangan kita nggak perlu bangunan fisik sekolah sebanyak itu. Terus juga kita jadi tahu nih kompetensi guru dan dosen yang diperlukan tuh seperti apa. Terus dari situ kita bisa jadi ngatur gitu ya insentif untuk guru dan dosen lebih tepat guna. Karena jadi insentifnya seberapa besar sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan insentif antar guru, antar dosen, pokoknya antar pengajar gitu ya, tolok ukurnya tuh lebih jelas, maka alasannya juga masuk akal. Terus dari situ mereka berempat ngebahas soal wacana untuk membangun 300 fakultas kedokteran di Indonesia karena jumlah dokter itu dirasa masih kurang ya. Nah menurut Ferry sebenarnya pertanyaan yang lebih pentingnya itu adalah apakah pemerintah itu udah menyediakan kesempatan nih untuk masyarakatnya itu bisa sekolah atau belum. Jadi negara itu seharusnya jangan cuma menuntut orang untuk terdidik, tapi juga harus bisa menyediakan fasilitas untuk terdidiknya itu. Karena negara itu harusnya mengontrol harga. Katanya gini, konsep beasiswa itu konsep yang bodoh gitu loh, karena seharusnya itu pemenuhi iya kan, maksudnya kayak beasiswa itu menandakan kalau negara nggak hadir nih dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pendidikan tinggi. Soalnya nih, ketika ada kampus yang makin besar ya, maka memang otomatis kan nilai dia di masyarakat itu juga semakin besar. Ketika nilainya dia makin besar, jadi dia bisa menaikkan harga supaya orang-orang yang masuk ke dia itu ya harganya lebih mahal dari kampus-kampus yang lain karena demand-nya itu banyak. Nah, masalahnya dulu kan anggapannya adalah kampus swasta itu lebih mahal gitu ya. Makanya ada opsi lainnya adalah orang tuh masuk ke kampus negeri karena bisa dapetin kualitas pendidikan yang gak kalah baik dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi nih sekarang itu ternyata ada kebijakan yang membuat kampus itu tuh punya otonomi untuk mengelola anggarannya sendiri. Nah, tapi akibatnya memang jadinya kampus-kampus ini tuh bisa menaikkan harga uang kuliahnya dan akhirnya jadi makin mahal gitu ya. Makanya sekarang kampus swasta sama kampus negeri itu tuh harga uang masuknya tuh makin mahal. Jadi orang tuh belum tentu mampu gitu untuk masuk ke situ. Jadi fakultas kedokteran nih yang jumlahnya banyak memang secara teori itu tuh hal yang positif ya. Tapi masalahnya orang-orang tuh bisa nggak membayar untuk mereka kuliah di fakultas tersebut. Nah sekarang itu memang sudah ada satu lagi alternatifnya, ini yang namanya universitas terbuka atau UT ya. Tapi masalahnya dia ini belum menjadi opsi untuk orang pengen masuk ke sana atau masih banyak orang yang enggan gitu ya untuk kuliah di sana karena alasan kualitas. Jadi sebenarnya harusnya pemerintah itu modalin pengajarnya, modalin juga kurikulumnya supaya kualitasnya UT ini tuh makin meningkat. Kalau kualitasnya dia makin baik, maka dia udah bukan menjadi alternatif lagi, tapi menjadi salah satu pilihan gitu ya untuk orang-orang kuliah ke sana. Ketika dia sudah menjadi pilihan, itu kan sebenarnya berarti demand-nya sudah meningkat. Jadi orang-orang udah tahu nih ada kampus swasta yang harganya terjangkau dan kualitasnya baik. Ketika orang banyak mau ke sana, berarti kan kayak kampus-kampus lain nih bisa ngelihat bahwa orang-orang demand-nya ke sana, terus mereka karena naikin harga terlalu tinggi, mungkin peminatnya jadi berkurang dan mau nggak mau harganya mereka, uang kuliah mereka juga harusnya diturunin supaya bisa mengikuti demand yang diinginkan pasar. Pokoknya jadinya ya kampus-kampus lain itu nggak bisa sesuka mereka naikin harga karena ada opsi yang lebih oke gitu di mata masyarakat. Jadi intinya sebenarnya nih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia gitu ya, dalam hal orang-orangnya itu bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terus juga guru dan dosen itu juga dapatin insentif yang layak, sebenarnya tuh bisa banget asalkan tata kelola pemerintahannya itu baik. Ferry sebagai mantan PNS, dia bilang ada banyak banget yang tidak efisien gitu ya dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Jadi ada banyak kebijakan soal tunjangan-tunjangan yang sebenarnya tuh cuman menguntungkan pejabat-pejabat manajerial atas, misalnya kayak eselon 1 gitu ya. Nah tunjangan ini tuh juga tidak diberlakukan di segala level, jadi memang di antara PNS itu sendiri ada kesenjangan yang terjadi. Dan tunjangan-tunjangan itu juga yang bikin alokasi dana untuk hal-hal yang seharusnya penting gitu ya, jadinya malah kurang. Katanya gini. Di US, tempat saya kerja dulu ya, kayak kita ngelihat pejabat-pejabat publiknya yang pejabat tingginya punya levelnya eselon 1 atau deputi gitu ya. Ya hidupnya kayak pegawai biasa aja, jalannya jalan sendiri, Uber ya Uber sendiri. Gak ada tuh ketika dia jalan 5 orang di belakang dia, sekretaris, ADC gak ada. Bu SMI ketika di US ya udah kayak citizen biasa aja yang datang ke tempat gitu. Nggak ada yang kayak iring-iringan. Itu tuh kan biaya kos. Kania juga bilang kebocoran-kebocoran kayak gini tuh ibarat ember bolong gitu ya, yang terus diisi air. Jadi pertumbuhannya ada, tapi ya karena bocor terus jadinya ya nggak tepat guna. Penyerapan anggaran itu nggak efektif gitu. Makanya untuk membenahi
pendidikan di Indonesia gitu ya untuk meningkatkan kualitasnya. Yang harus diberesin pertama itu menurut mereka adalah ya pengelolaan anggarannya itu sendiri. Jadi pertanyaannya adalah mau nggak nih para pejabat dan ya orang-orang lama gitu ya menanggalkan tunjangan-tunjangan tersebut yang sebenarnya udah bikin hidup mereka tuh nyaman banget. Nah itu kan yang kita nggak tahu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya obrolan di episode podcast Total Politik kali ini. Kalau misalnya kamu pengen nontonin selengkapnya, ntar link ke videonya akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Sekarang aku mau ngerekomendasiin episode-episode podcast yang seru juga buat kamu tonton ini, yang tayang kira-kira 2-3 minggu belakangan ini ya. Yang pertama nih ada Forbidden Questions. Ini hostnya itu Kumaila Hakim. Judul episodenya Peradaban Islam Kok Makin Suram featuring Guru Gembul. Ini rilisnya 15 Maret. Terus ada podcast She Talks About. Ini hostnya itu ada Elrika dan Mandy Purwahartono. Judul episodenya itu Belajar Soal Leadership Hingga Mengatasi Working Mom Guilt. Rilis 14 Maret. Kemudian ada dari mojok.co. Ini hostnya Putut. Episodenya itu judulnya Titah Awe Mendatangi Kampung Pitu Yang Mistis Hingga Konferensi Alien. Ini tayang 16 Maret. Terus ada dari Zia Kusumawardini. Episodenya itu berjudul Sembuh dengan Terapi Vibrasi dan Suara featuring Maya Hasan. Ini rilis 17 Maret. Terus ada juga dari Samuel dan Claudia. Judul episodenya itu Suami Habiskan Uangku Untuk Bantu Keluarganya, Harus Gimana. Ini rilis 15 Maret. Kemudian ada dari podcast Raditya Dika ya. Judul episodenya Yang Punya Jantung Nonton Ini. Soalnya ngobrolnya dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Vito namanya. Episodenya tuh rilis 6 Maret. Yang ketujuh ada podcast Keep Talking. Hostnya itu Kang Eep Saifullah Fatah. Judul episodenya itu Belajar Melawan dari W.S. Rendra, Sang Penyair Dramawan Besar. Ini rilis 16 Maret. Kemudian ada juga podcast Di Belakang Layar namanya. Ini podcastnya Sulung Landung dan Dipa Andika. Judul episodenya itu Niat Eko Kristianto Membangun Serikat Pekerja Film di Indonesia. Ini rilis 4 Maret. Ada juga podcast Talk Fortis. Ini podcastnya dari Peito Network. Judul episodenya itu Melatih Fundamental Skill Jadi Strategi Pembelajaran Efektif untuk Gen Z featuring Sabda PS. Ini rilisnya 6 Maret. Yang terakhir yang mau aku rekomendasiin di sini ada podcast Anak Tua. Ini judul episodenya Spider-Man Online Bikin Rusuh, Final Fantasy 16 Masuk PC, Troublemaker 2 Rilis Demo. Ini tayang 17 Maret. Oke, itu dia berarti ada 11 podcast ya yang aku rekomendasiin di sini. Kalau misalnya ada dari kamu yang pengen rekomendasiin podcast favorit kamu juga, boleh banget tulisin di kolom komen ya, biar aku sama teman-teman yang lain juga bisa nonton. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.